Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Melanjutkan kisah Ummu Sulaim tentang ketabahan Ummu Sulaim dan kematangan berfikirnya, kemudian tentang kecintaannya kepada Rasulullah, dan Rasulullah pun senantiasa mendoakan, memberikan doa keberkahannya untuk Ummu Sulaim dan keluarganya. Bagian pertama, mengenai ketabahan Ummu Sulaim dan kematangan berfikirnya. Dari pernikahan Ummu Sulaim dan Abu Talhah, mereka dikaruniai 2 orang anak. Satu orang diantaranya yang amat dikagumi oleh Abu Talhah ialah Abu Umair. Namun sayang, Abu Umair tak berumur panjang. Ia dipanggil oleh Allah ketika masih kanak-kanak. Anas bercerita, suatu ketika Abu Umair sakit parah. Tatkala adzan Isya berkumandang, seperti biasanya Abu Talhah berangkat ke masjid. Dalam perjalanan ke masjid tadi, anaknya yakni Abu Umair dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cepat Ummu Sulaim mendandani jenazah anaknya, kemudian membaringkannya di tempat tidur. Ia berpesan kepada Anas agar tidak memberitahu Abu Talhah tentang kematian anak kesayangannya itu. Kemudian ia pun menyiapkan hidangan makan malam untuk suaminya. Sepulang dari masjid, seperti biasa Abu Talhah menyantap makan malamnya, kemudian menggauli istrinya Ummu Sulaim. Di akhir malam, Ummu Sulaim berkata kepada suaminya, "Bagaimana menurutmu keluarga si Fulan? Mereka meminjam sesuatu dari orang lain, tapi ketika diminta mereka tidak mau mengembalikannya. Mereka merasa keberatan atas penarikan pinjaman itu. Mereka telah berlaku tidak adil," kata Abu Talhah. "Ketahuilah, sesungguhnya putramu adalah pinjaman dari Allah, dan kini Allah telah mengambilnya kembali," kata Ummu Sulaim lirih. "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." "Segala puji bagimu ya Allah," ucap Abu Talhah dengan pasrah. Setelah menghantar kepergian buah hatinya, esoknya Abu Talhah menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala bertatap muka dengannya, beliau mengatakan, "Semoga Allah memberkati kalian berdua nanti malam." Maka malam itu juga Ummu Sulaim hamil lagi, mengandung Abdullah bin Abi Talhah. Ini luar biasa, mendapatkan doa langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah melahirkan bayinya, Ummu Sulaim menyuruh Anas menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menggendong bayi mungil sambil membawa beberapa butir kurma ajwa. Kata Anas, "Sesampaiku di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kudapati beliau sedang memberi cap pada ontaknya. Wahai Rasulullah, semalam Ummu Sulaim melahirkan anaknya," kataku.
Maka beliau memungut korma yang kubawa lalu mengunyahnya dengan air liur beliau. Kemudian meloloskannya kepada si bayi. Bayi mungil itu pun mengulum korma tadi dengan ujung lidahnya. Maka Rasulullah SAW tersenyum sembari berkata, memang makanan kesukaan orang Ansar adalah kurma. Namailah dia wahai Rasulullah, pintaku kepadanya. Namanya Abdullah, jawab Rasulullah SAW. Doa Rasulullah kepada Abu Talhah ternyata tak sekedar menjadikannya punya anak, akan tetapi anak itu kemudian tumbuh menjadi anak soleh yang dikaruniai 7 orang keturunan yang soleh-soleh pula. Menurut penuturan salah seorang perawi yang bernama Abayah, ketujuh anak Abdullah bin Abi Talhah telah khatam Al-Quran sewaktu kecil. Inilah salah satu doa berkah dari Rasulullah SAW untuk Ummu Sulaim dan keluarganya. Masya Allah, tabarakallah. Semoga kita senantiasa ikut meneladani dari kecerdasan dan kebijaksanaan Ummu Sulaim, dan juga ikut mencintai Rasulullah SAW sehingga kita pun mendapatkan keberkahan-keberkahan daripadanya. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, sebenarnya belum diceritakan mengenai kisah pokok tentang kecintaan Ummu Sulaim terhadap Rasulullah SAW. Insya Allah part-part setelahnya kita akan sedikit membahasnya. Dan bagaimana kisah selanjutnya, insya Allah masih ada. Insya Allah masih ada. Karenanya nantikan kisah Ummu Sulaim selanjutnya. Terima kasih.